Masjid Al-Muhajirin serta pengurus dan jajarannya, para hadirin wal hadirat jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan sehingga di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani yang nantinya mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada hari Aidil Fitri, dan di sana kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Qiyamul Lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah melaksanakan salat Qiyamul Lail ataupun salat tahajud. Sebenarnya apa yang kita kerjakan ini di hari-hari biasa tentunya biasa kita kerjakan juga. Hanya saja mungkin perbedaannya kalau di hari-hari biasa itu kita sholatnya secara infiradi, ya, secara sendirian. Tapi kalau di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita belajar sholatnya secara berjamaah. Kenapa? Salah satunya kita ingin belajar memperpanjang daripada qiyam kita, berdiri kita, sujud kita di dalam sholat. Kalau dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam sebuah riwayat disebutkan sholatnya itu begitu panjang sehingga kaki-kakinya menjadi bengkak. Maka ketika ditanya, wahai Rasul, kenapa engkau lakukan hal seperti ini? Sholat begitu khusyuk, begitu lama, panjang daripada kunutnya. Kan sebagian riwayat menyebutkan afdhalus shalah itu tulul kunut. Maksudnya kunut di sini itu adalah yang panjang daripada berdirinya. Maka setelah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura, apakah enggak pantas saya Muhammad menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukurnya kita Bapak Ibu diberi kesehatan, ya, itu bukan hanya diucapkan saja alhamdulillah, itu harus syukur secara qauliyah, secara ucapan. Kemudian juga bukan hanya syukur di dalam hati saja, al-i'tiraf billah, ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini nikmat datang daripada Allah. Bukan hanya itu saja, tapi syukur dengan jawareh. Apa itu jawareh? Yaitu anggota badan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat panjang-panjang, ya, kalau sholat sunnah itu panjang-panjang nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, ya, jangan panjang-panjang, menyesuaikan daripada jamaahnya. Dan di dalam sholat sunnah ini kalau kita berdiri nggak kuat maka kita bisa duduk. Dalam sebuah riwayat disebutkan banyak orang-orang terdahulu itu sholat dalam satu rakaatnya menghatamkan daripada satu Al-Quran. Ya. Di bulan Ramadan ini juga masih ada, Pak, ya. Ada di pondok pesantren Al-Fatah di Magetan sana, ya, di Jawa Timur, itu sholat tarawehnya sebanyak 30 juz Al-Quran. 30 juz, Pak, ya. Berani nggak Bapak Ibu? Ada yang mau nyoba, Pak? Berangkat langsung ke sana, Pak, ya.
Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Magetan, Jawa Timur. Itu beberapa hari yang lalu masuk TV itu, ya kan? Di situ sholat tarawehnya 30 juz. Makan waktu berapa lama? 8 jam. Berarti habis isya, ba'diyah, habis itu langsung tempur sampai sekarang ini nih, sampai mendekati sahur baru selesai. Karena bagi orang-orang yang dia itu hafal Al-Quran, ya, itu 1 juz Al-Quran bisa dia selesaikan dalam durasi sekitar 15 menit. Itu bisa. Kalau 15 sejam berarti dapat 4 kan gitu. Kalau 4 dikali 8 berapa Pak? 4 dikali 8 berapa? 32. Berarti selesai, ya enggak? Kalau yang lancar, ya, hafalan lancar, dia hafal itu durasinya segitu, ya enggak? Paling cepat itu 15 menit. Bahkan dulu saya punya kawan, tapi ini enggak di dalam sholat. Ketika dia baca 30 juz, ya, disimakkan, itu durasinya hanya 12 menit per juznya itu. Itu sudah baca dengan tajwid, ya, bukan asal-asal baca ngejeplak aja, enggak, pakai tajwid, ya kan, dengan tajwid, dengan tartil yang benar. Hanya saja memang dalam tilawah ini kan ada yang bacaan cepat, sedang, dan juga lambat. Nah, ini pakai bacaannya yang cepat. Nah, itu durasinya berapa Pak? Tarawehnya berapa? 8 jam. Kalau kita di sini baru belajar saja Pak, ya. Kita ini kalau kelamaan ngantuk, ya enggak. Kalau kecepatan juga kurang kan gitu. Nah, maka kita dengan kita sholat qiyamul lail di 10 hari terakhir bulan Ramadan secara berjamaah ini menandakan kalau kita ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar mengikuti daripada jejak langkah beliau. Dan tujuannya apa kita sholat malam seperti ini? Salah satunya apa? Kita mencari daripada Lailatul Qadar, mencari daripada malam Lailatul Qadar. Ini diulang-ulang terus 10 hari terakhir. Kenapa? Karena memang ini bukan hal yang sepele, hal yang penting. Namun dalam kesempatan ini saya akan memberikan 2 kuncian, ya. Kalau orang menjalankan 2 kuncian ini, kata ulama, pasti dia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Kuncian yang pertama apa? Dalam sebuah riwayat hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, barang siapa yang sholat Isya, sholat maghrib secara berjamaah, sholat isya secara berjamaah full selama bulan Ramadan, maka beliau mengatakan faqad adraka min lailatil qadri, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu kuncian pertama tuh Pak. Kalau kita istiqomah, ya, selama full bulan Ramadan ini sholat maghrib dan isyanya nggak bolong, pasti orang ini dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadarnya itu adanya dalam malam, ya enggak? Hari. Malam hari dimulai dari kapan? Dari masuknya maghrib itu, ya. Kemudian kuncian yang kedua, ya, dalam hadis Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sholat isya secara berjamaah maka dia diibaratkan seperti sholat separuh malam, ataupun ibadah, ya, ibadah sunnah, melakukan sholat sunnah separuh malam. Kemudian siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia ini seperti ibadah semalam suntuk, ya, seperti ibadah 1 malam suntuk. Berarti kan kalau dia sholat subuh seperti di malam itu, dia seperti ibadah separuh malam. Dapat nggak Pak? Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak? Dapat. Kalau itu separuh malam atau habis lagi 1 malam, enggak. Kalau sholat subuh seluruh malam itu, ya, maka dia dapat.
Ya, ini kunciannya, dua kunci. Terus kenapa kok di sebagian masjid ada yang melakukan i'tikaf? Lah ini dicontohkan oleh Nabi. Kalau ini udah level paling rendah itu Pak ya. Sholat subuh berjamaah ya enggak. Habis itu sholat isya, sholat maghrib berjamaah, ini level paling rendah. Apalagi yang orang i'tikaf kan gitu. Ya masa iya dia 3 sholat ini nggak ngejalanin kan gitu kan. Dan i'tikaf ini dicontohkan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mengencangkan ikat sarungnya, artinya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadahnya. Beliau meninggalkan istrinya sementara kan gitu, meninggalkan ranjangnya ya kan. Kemudian beliau pergi ke masjid ya, beriktikaf selama 10 hari. Harapannya apa? Harapannya nanti ketika Ramadan telah meninggalkan kita semua tidak menjadi orang yang rugi Pak ya. Jadi kalau kita sudah di luar daripada bulan Ramadan, maka hari-hari di bulan Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan ini tidak akan bisa terbayarkan di luar hari maupun malam di luar Ramadan. Maka mumpung kita masih diberikan kesehatan, masih ada beberapa hari lagi, beberapa malam lagi, kita niatkan dalam diri kita untuk bisa mengikuti daripada sholat malam ya, baca Al-Quran di malam hari, istighfar, sholawat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita berpisah dengan bulan Ramadan, kembali di hari raya Idul Fitri, betul-betul kita ini kembali menjadi fitrah. Artinya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.